Assalamualaikum, semangat pagi teman-teman. Pada video kali ini kita akan membahas isu tentang gratifikasi. Pasti istilah gratifikasi ini sudah tidak asing lagi ya kita dengar. Gratifikasi itu sendiri merupakan suatu imbalan yang diberikan tanpa adanya kesepakatan. Jadi bisa dibilang gratifikasi ini merupakan pemberian yang diberikan tanpa adanya kesepakatan di awal. Bagi para pemberi layanan, khususnya kita sebagai ASN, sangat dilarang melakukan gratifikasi karena gratifikasi dapat mendorong pegawai bersikap tidak objektif, tidak adil, dan tidak profesional. Teman-teman juga harus tahu loh bahwa gratifikasi ini merupakan akar dari terjadinya korupsi, sehingga kita harus menghindari yang namanya gratifikasi, suap, ataupun pemerasan. Gratifikasi yang dilarang biasanya berhubungan dengan satu, terkait pemberian layanan pada masyarakat di luar penerimaan yang sah. Yang kedua, terkait dengan tugas dalam proses penyusunan anggaran di luar penerimaan yang sah. Yang ketiga, terkait dengan tugas dalam proses pemeriksaan, audit, monitoring, dan evaluasi di luar penerimaan yang sah. Yang keempat, terkait dengan pelaksanaan perjalanan dinas di luar penerimaan yang sah atau resmi dari instansi. Dan yang kelima, terkait dalam proses penerimaan atau promosi atau mutasi pegawai. Untuk mempermudah kita dalam mengidentifikasi gratifikasi yang terjadi di lingkungan kerja, kita bisa menggunakan metode Proof It yang digagas oleh Kementerian Keuangan. Di dalam metode Proof It terdapat beberapa tahapan. Tahapan yang pertama adalah purpose atau tujuan. Yang kedua adalah rules atau aturan. Yang ketiga adalah open atau keterbukaan. Yang keempat adalah value atau nilai. Yang kelima adalah etik atau etika. Yang keenam adalah identity atau identitas. Dan yang ketujuh yaitu timing atau waktu. Jadi dari setiap tahapan ini kita bisa jabarkan dalam bentuk pertanyaan. Apakah pertanyaan-pertanyaan yang terdapat di dalam tahapan tersebut mengarah ke gratifikasi? Selain menggunakan metode Proof It untuk mengidentifikasi isu gratifikasi, kita juga bisa menggunakan teknik Fishbone untuk menganalisis isu gratifikasi tersebut. Yang mana teknik Fishbone merupakan sebuah teknik analisis menyerupai tulang ikan yang menunjukkan sebab akibat dari sebuah permasalahan. Dalam hal ini, studi kasus yang saya ambil yaitu tentang pelayanan di pelabuhan. Untuk menggambar teknik Fishbone, kita membutuhkan dua buah tabel, yaitu tabel penyebab dan tabel akibat. Yang mana pada tabel penyebab, diagram yang diwakili oleh tanda panah seperti tulang ikan merupakan poin-poin dari penyebab terjadinya suatu permasalahan tersebut. Dari beberapa poin penyebab, kita pilih kembali poin terbesar yang memungkinkan terjadinya gratifikasi tersebut. Setelah itu, kita pilih solusi yang terbaik untuk menyelesaikan isu gratifikasi itu. Jika kita menemukan gratifikasi yang terjadi di lingkungan kerja kita wajib melaporkannya. Berikut mekanisme dari pelaporan gratifikasi. 1. Menolak gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugas yang bersangkutan. 2. Melaporkan penolakan gratifikasi kepada unit pengendali gratifikasi atau UPG. Yang ketiga, melaporkan penerimaan gratifikasi yang tidak dapat ditolak melalui UPG atau secara langsung kepada KPK. Laporan gratifikasi langsung kepada KPK disampaikan dengan cara 1. Langsung datang ke kantor KPK oleh penerima gratifikasi atau orang yang mendapat kuasa tertulis dari penerima gratifikasi, atau langkah kedua melalui pos, email, atau situs KPK, yaitu secara online. Mari bersama kita tolak gratifikasi dan berikan layanan sepenuh hati.